Si paling perdana. Banjir parah melanda Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan ketinggian air mencapai lebih dari 3 meter yang menyebabkan lebih dari 10.000 kepala keluarga terdampak dan harus mengungsi. Wilayah terdampak meliputi perumahan Pondok Gede Permai, Villa Jati Rasa, Pondok Mitra Lestari, dan perumahan Kembang Ivi dengan 11 RW terendam banjir. Banjir yang disebabkan oleh luapan air kiriman dari Kabupaten Bogor sejak Senin malam menyulitkan proses evakuasi karena ketinggian air yang mencapai setinggi kabel dan menghambat perahu karet. Tim gabungan dari BNPB berhasil mengevakuasi sejumlah warga di perumahan Pondok Gede Permai, terutama balita dan lansia. Sementara warga lainnya menunggu evakuasi di lantai 2 rumah mereka. Selamat pagi Indonesia dan damai sejahtera menyertai kita semua sahabat DMP. Ini adalah DMP in the Morning edisi Rabu 5 Maret 2025. Anda bersama saya Jordan Gozali. Berikut fokus utama kami pagi hari ini. Banjir terjadi di Jakarta Selatan, anak 7 tahun hanyut saat dievakuasi. Nikita Mirzani resmi ditahan terkait kasus Reza Gladys. Stadion banjir laga Persija vs PSIS resmi ditunda. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segenap keluarga besar DNP Media Network turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Glorius Tompo Manoy, ayahanda dari Content Manager Lead DNP Media Network Kevin Christopher Manoy. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dari kami di DNP Media Network. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Seorang anak berusia 7 tahun dilaporkan hanyut saat proses evakuasi banjir di Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa 4 Maret 2025 pukul 14.51 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian bermula ketika tim SAR mengevakuasi warga dari rumah mereka menggunakan perahu. Namun perahu tersebut terbalik di tengah arus deras sungai yang mengakibatkan 3 orang hanyut termasuk anak tersebut. 2 orang berhasil diselamatkan sementara anak 7 tahun dan 1 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan hingga saat ini belum ditemukan. Peristiwa ini terjadi di tengah bencana banjir besar yang melanda sebagian wilayah Jabodetabek, menyebabkan ribuan orang mengungsi dan menimbulkan berbagai kesulitan bagi warga yang terdampak. Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Maret 2025 setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus pengancaman dan pemerasan terhadap perusahaan produk skincare Reza Gladys. Penahanan tersebut dilakukan setelah Nikita Mirzani dan asistennya IM ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys yang menyebutkan adanya pengancaman, pemerasan, dan dugaan tidak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui siaran langsung TikTok dan ancaman via WhatsApp. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani karena merasa terancam dan telah mentransfer sejumlah uang kepada Nikita Mirzani atas permintaannya dengan total kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi, Nikita Mirzani dan IM akan ditahan selama 20 hari ke depan. Nikita Mirzani dan IM dijerat dengan berbagai pasal termasuk pasal 27B ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dan atau pasal 368 KUHP serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang tidak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta akan melakukan pencairan klaim jaminan hari tua atau JHT secara kolektif kepada 8.371 mantan karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex mulai tanggal 5 Maret 2025 di Gedung Serbaguna Kompleks Pabrik Sritex. Pelayanan klaim JHT ini dilakukan selama 10 hari kerja dengan kapasitas maksimal 1.000 klaim per hari dan melibatkan 35 personel BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan proses pencairan berjalan lancar dan efisien. Pencairan klaim JHT ini merupakan permintaan dari Satgas yang dibentuk oleh perusahaan dan Serikat Pekerja PT Sritex, bertujuan untuk mempermudah proses klaim bagi para mantan karyawan yang terdampak penutupan perusahaan.
pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta dan PSIS Semarang yang dijadwalkan pada Selasa 4 Maret 2025 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi resmi ditunda dikarenakan banjir yang melanda stadion tersebut. Banjir mengakibatkan beberapa fasilitas vital stadion terendam air, termasuk gardu listrik, ruang genset, ruang ganti pemain, dan ruang host broadcaster, sehingga pertandingan tidak dapat dilanjutkan. Keputusan penundaan diambil setelah rapat darurat yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk match komisioner panitia pelaksanaan Persija, perwakilan kedua tim, dan host broadcaster. Jadwal dan lokasi pertandingan baru akan diumumkan oleh PT Liga Indonesia Baru setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut. Sementara pertandingan tersebut sedianya akan digelar tanpa penonton karena sanksi yang diterima Persija dari Komisi Disiplin PSSI. Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik, dilaporkan beristirahat setelah mengalami 2 gagal napas akut pada Senin 3 Maret 2025 akibat pemupukan lendir dan bronkospasme yang mengharuskan penggunaan alat bantu pernafasan non-invasif. Meskipun hasil tes darah menunjukkan tidak adanya infeksi pernafasan baru, kondisi Paus tetap kompleks dan berisiko mengalami krisis pernafasan lagi, sehingga tim dokter terus memantau dengan ketat. Paus Fransiskus yang telah dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 Februari dilaporkan tidur nyenyak semalaman dan terus beristirahat menurut laporan kantor Pesta Tasuci Vatikan. Terima kasih sahabat DMP, Anda telah mendengarkan DMP in the Morning edisi hari kelima di bulan suci Ramadan. Dengarkan selalu podcast DMP Integrated News di kanal podcast kesayangan Anda dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas sahabat DMP.